Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Rezeki kita dimudahkan, dibuka dari segala arah. Segala urusan kita mudah terurai. Kita dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Dan tentunya kita selalu ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan mengurai tentang taklid, istilah taklid buta terhadap sesuatu. Kita sebagai bangsa Indonesia biasa terdoktrin untuk mengikuti orang lain dalam berbagai hal. Apakah itu beragama, apakah itu berpolitik, apakah itu berekonomi, kita selalu berkiblat kepada orang lain. Nah, termasuk berkaitan dengan nasabah Alawi, juga banyak teman-teman kita yang hanya taklid buta, hanya ikut grup yuk istilahnya, tanpa menelisik kebenaran data yang ada. Begitu juga pada pemilu, yaitu pada saat ini kita akan mengadakan pilpres dan pileg, yaitu memilih calon legislatif dan calon presiden. Kita biasa mengikuti pendapat orang lain, khususnya orang yang ditokohkan. Misalkan pada saat ini untuk presiden ada 3 calon. Mulai calon 1 ada Pak Anies, calon 2 ada Pak Ganjar, calon 3 ada Pak Prabowo. Nah, di kalangan tokoh NU juga terdapat 3 pendapat mengenai calon ini. Mungkin Kiai Haji Marzuki Mustamar memilih paslon 1, yaitu Amin. Lalu Kiai Imaduddin sebagai peneliti nasabah Alawi memilih paslon 2, yaitu Ganjar dan Mahfud MD. Kemudian Kiai Haji Khalil Yahyatstakuf memilih paslon 3, yaitu Prabowo dan Gibran. Nah, bagi teman-teman semuanya, ketika ada seorang tokoh, kiai, atau ulama, atau ustadz yang mengatakan bahwa silakan pilih A, pilih B, pilih C, sebetulnya tidak harus kita ikuti, teman-teman. Karena apa? Kalau kita mengikuti dan bertentangan dengan hati nurani kita, maka itu disebut dengan taklid buta. Dan taklid buta itu akan berbahaya bagi kehidupan kita. Begitu juga jika ada seseorang yang mengatakan, sudah, kita nggak usah bahas nasabah Alawi, kita husnudon aja, kita ikut tokoh Kiai A yang mengatakan Bang Alawi itu benar dzurriyyah Rasul. Ini dinamakan juga taklid buta, karena tanpa melacak kebenaran data terlebih dahulu. Oleh karena itu, jika taklid buta ini kita lanjutkan, kita teruskan hingga di akhir kiamat, maka kehidupan dunia ini akan berantakan, teman-teman. Dan kita oleh Allah diciptakan yaitu makhluk yang paling bagus, makhluk yang paling sempurna, semuanya dikebiri karena kita harus mengikuti orang lain dari berbagai hal. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita bahas apa sih taklid itu, kemudian apa dampaknya jika kita selalu bertaklid, bahkan taklid buta terhadap sesuatu hal, termasuk berkaitan dengan nasabah Alawi dan Pilpres 2024 ini khususnya. Saudaraku sekalian, dilihat dari sisi pengertian istilah taklid, dari sisi bahasa, yaitu berasal dari kata qallada yuqallidu taqlidan. Ini dalam ilmu sorof memiliki faidah 2, bisa memiliki faidah muta'adi, yaitu bisa mendatangkan objek, atau memiliki makna mujarrad, yaitu tanpa ziyadah atau tambahan huruf yang memiliki konotasi makna yang lain. Nah, kata ini memiliki makna yang beragam sesuai dengan pemakaiannya dalam sebuah kalimat. Pada satu momen, taklid diartikan sebagai menghiasi, kemudian meniru, menyerahkan, dan mengikuti.
Dan mungkin ada pemaknaan lain dari kata taklid yang mungkin disematkan untuk arti lain atau konotasi makna yang lain. Dilihat dari sisi istilah, banyak beberapa ulama yang berpendapat. Yang pertama, menurut Imam Ghazali, taklid adalah menerima ucapan tanpa hujah atau tanpa dalil atau tanpa alasan, bahkan tanpa sumber hukum yang jelas. Ini menurut pendapat Imam Ghazali. Kemudian, menurut Syekh Tajuddin As-Subki dalam kitab Jam'ul Jawami', di situ diartikan bahwa taklid adalah mengambil sesuatu ucapan tanpa mengetahui sumber pijakan yang digunakan. Sedangkan yang ketiga yaitu menurut pendapat Imam Al-Isnawi dalam kitab Nihayatul Usul, yaitu taklid adalah mengambil perkataan orang lain tanpa dalil atau pijakan. Sedangkan yang keempat, menurut pendapat Ibnu Al-Hummam, taklid adalah beramal dengan pendapat seseorang, yang mana pendapat tersebut tidak memiliki landasan atau hujah yang jelas. Nah, dari berbagai pendapat ulama tersebut berkaitan dengan istilah taklid, bisa dirumuskan bahwa taklid adalah menjalankan amaliyah tertentu atau keputusan tertentu hanya berpatokan atau mengikuti pendapat orang lain tanpa mengecek kebenaran dari pendapat tersebut. Apakah itu bersumber dari Al-Quran, ataukah dari hadis, atau dari ijma' ulama, atau dari kitab-kitab sejarah misalkan jika berkaitan dengan sejarah. Dengan begitu, muara taklid itu tiada lain dan tiada bukan hanya mengekor kepada keputusan atau pendapat orang lain. Nah, pada saat berargumen atau pada saat berpendapat, yang dijadikan rujukan adalah pendapat orang lain, bukan sebuah kemandirian berpikir atau kemandirian beristihad mencari sendiri. Itu namanya taklid. Nah, lalu apa hukum taklid itu, teman-teman? Baik berkaitan dengan taklid terhadap agama atau ajaran agama, atau bahkan taklid terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum sosial atau hukum kemasyarakatan. Yang pertama ada hukum wajib. Seseorang wajib bertaklid, yaitu taklidnya seorang awam yang belum memiliki ilmu agama yang mumpuni atau yang mendalam. Sehingga pada saat menjumpai sesuatu yang masih diperdebatkan dan dia belum bisa beristihad sendiri, maka bagi dia wajib mengikuti pendapat orang lain atau pendapat ulama yang memiliki kemampuan atau yang berkompeten. Nah, seandainya terpaksa dia harus beristihad sendiri, maka pendapat itu hanya boleh dia lakukan sendiri. Artinya untuk konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi orang lain atau harus diikuti oleh orang lain. Ini hukum taklid yang wajib. Ketika seseorang yang awam atau bodoh, dia mengikuti orang yang lebih ahli atau lebih memiliki kemampuan dibandingkan dia. Kemudian hukum yang kedua mubah alias boleh. Seseorang bertaklid itu boleh, yaitu mengikuti pendapat orang lain terhadap hal-hal yang tidak merupakan kewajiban dan tidak merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keharaman. Artinya hal-hal yang tidak berkaitan dengan hukum ini diperbolehkan. Namun alangkah baiknya, walaupun ini diperbolehkan dan mubah, kita juga tetap harus merujuk pada sumber-sumber utama, yaitu dari Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Paling tidak kita mencocokkan apa pendapat yang kita ikuti. Kira-kira ucapan kiai tersebut bertentangan enggak dengan ajaran agama Islam? Walaupun ini tidak berkaitan dengan hukum Islam. Misalkan berkaitan dengan hukum sosial. Tapi tetap harus kita cocokkan dengan data atau sumber rujukan utama kita. Kemudian hukum yang ketiga yaitu haram. Haram kita bertaklid, yaitu taklidnya seorang mujtahid mutlak yang sudah memiliki kapasitas
untuk menggali hukum sendiri atau beristimbat dari sumber asalnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Lalu dia mengikuti atau taklid kepada orang yang bukan mujtahid, artinya kemampuannya di bawahnya. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena pasti terjadi kesalahan. Seseorang yang sudah memiliki keahlian, kemudian mengikuti orang yang tidak memiliki keahlian, ini hukumnya haram. Begitu juga hukumnya haram ketika seseorang taklid kepada seseorang yang bukan mujtahid. Memang seorang awam boleh taklid kepada orang yang lebih tinggi ilmunya atau lebih memahami ilmu agama. Namun tidak boleh taklid kepada orang yang selain mujtahid. Ini yang berkaitan dengan akidah dan syariah. Jika berkaitan dengan sosial dan politik, boleh-boleh saja. Tapi juga tidak taklid buta, teman-teman. Selain itu juga haram taklid seseorang kepada orang yang memiliki pemahaman sesat. Tentunya ini juga berkaitan dengan agama. Jangankan itu, taklid kepada orang yang solih sekalipun, akan tetapi dia tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, ilmu pengetahuan yang mumpuni, ini diharamkan. Apalagi taklid kepada orang yang sesat justru jauh lebih haram. Nah, ini juga berkaitan dengan agama. Berkaitan dengan agama, jika kita bertaklid dan ngawur taklidnya, tidak memiliki landasan, ini juga hukumnya haram. Nah, sedangkan hukum taklid buta. Taklid buta itu yang penting kita ikut. Apakah itu benar, salah, nggak ngurus. Ini namanya taklid buta, teman-teman. Secara garis besar, taklid buta hukumnya haram menurut syariat Islam. Taklid buta itu jika kita analogikan seperti seseorang yang sedang saker atau seseorang yang sedang mabuk. Ia tidak memiliki jati diri, tidak memiliki keputusan pribadi. Ia memahami sesuatu hal dengan fanatik buta, juga membabi buta tanpa mempertimbangkan sisi kebenaran dan salah dengan apa yang ia ikuti. Ini namanya taklid buta yang diharamkan. Oleh karena itu, berbahaya jika taklid buta ini selalu dikembangkan dan selalu digembor-gemborkan. Apalagi yang lebih ekstrim, jika seseorang taklid buta terhadap sesuatu yang buta juga, misalnya tidak didukung oleh dalil atau pijakan yang jelas, dan juga tidak didukung oleh penjelasan yang bisa diterima oleh akal sehat. Misalkan berkaitan dengan nasabah alawi, seseorang taklid buta terhadap kebenaran nasabah alawi, padahal dalilnya tidak ada, pijakannya tidak ada, maka ini lebih ekstrim. Kemudian berkaitan dengan pilpres, ketika memilih paslon 1, Pak Anies, kira-kira apa alasannya? Apa plus minusnya? Kemudian jika memilih paslon 2, kira-kira apa plus minusnya? Kemudian jika memilih paslon 3, kira-kira apa plus minusnya? Nah, ini teman-teman sekalian juga harus bisa menentukan pilihan sendiri. Jangan berkiblat kepada orang lain. Nah, taklid yang dihukumi wajib, kemudian mubah, ini berkaitan dengan hukum agama, bukan berkaitan dengan hukum sosial. Nah, berkaitan nasabah alawi dan pilpres ini atau pilek, yaitu pemilihan legislatif, ini berkaitan dengan sosial yang dampaknya juga kembali kepada agama dan negara. Tapi kita bisa menentukan sendiri, bisa berijtihad sendiri. Oleh karena itu, juga kita menentukan pilihan sendiri. Jangan hasil dari pengaruh orang lain atau doktrin orang lain. Ini akan berbahaya dan akan mendikte perjalanan kita, sehingga jati diri kita akan hilang. Potensi atau kelebihan yang ada di dalam diri kita akan dikebiri, akan dibekukan, akan dikerdilkan. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan dampak negatif dari taklid buta, ini sangat fatal. Yang pertama, jika seseorang terbiasa bertaklid buta atau mengikuti pendapat orang lain secara membabi buta tanpa melacak kebenarannya,
seseorang akan mengalami kejumutan, yaitu beku dalam berbagai hal. Sehingga segala sesuatu mengalami stagnan, yaitu berjalan di tempat. Tentunya sulit mengalami perkembangan, apalagi kemajuan. Dalam berbagai aspek, apakah itu aspek agama, ilmu pengetahuan, ilmu sosial, maupun politik. Jika seseorang selalu berkiblat kepada orang lain, tidak mau mengutarakan atau mengeflorkan pendapat sendiri, maka yang terjadi adalah kejumutan, yaitu beku. Dia manusia tapi seperti batu, tidak memiliki keputusan sendiri, tidak memiliki pemikiran sendiri. Kemudian dampak berikutnya, jika seseorang terbiasa memiliki pemahaman taklid buta, akan memunculkan intoleransi. Apa ciri-cirinya? Ketika melihat orang lain berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda sudut pandang dengan yang ia ikuti, tentu dia tidak segan-segan untuk menuding kafir, sesat, salah, bodoh. Kenapa? Karena dia hanya mengikuti satu faham, dan itu pun bukan fahamnya sendiri, tapi hasil dari taklid buta tadi, atau mengekor secara membabi buta. Maka berbahaya. Kemudian berikutnya, dampak dari taklid buta, yaitu terjadi sindrom, teman-teman, alias ketakutan akan sebuah perubahan, dan juga pada kondisi tertentu, pada kondisi yang kronis, ia akan menolak kritik dari siapapun, walaupun kritik itu membangun. Mengapa? Karena ia menganggap itu sebuah ancaman yang berbahaya bagi dirinya, bukan sebuah peluang, tapi justru ancaman yang ia pahami. Nah, ini dampak negatif dari taklid buta dalam berbagai hal, mulai dari keagamaan, keilmuan, kemudian sosial, politik, ekonomi. Ini jika kita selalu bertaklid buta, maka dampaknya akan berbahaya jika berkaitan dengan akidah dan syariah, bisa menyebabkan keharaman. Jika berkaitan dengan sosial dan politik, maka akan terjadi kegaduhan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, mulai sekarang teman-teman, belajarlah berpikir mandiri, belajarlah mengambil keputusan secara mandiri, tanpa dipengaruhi oleh orang lain, tanpa didoktrin orang lain. Biasakan bersihkan hati dan pikiran kita, supaya bisa memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang salah, dan hindari taklid buta sejak saat ini. Karena itu nanti akan berbahaya. Jika kita lanjutkan sampai meninggal pun, kita juga akan memiliki pola pikir seperti itu. Dan kita akan menentang kodrat Allah, yang mana kita itu dilahirkan oleh Allah dibekali dengan fisik dan pikiran kita, supaya digunakan. Sedangkan kita tidak menggunakan pikiran dan fisik kita. Maka itu akan menentang kodrat atau takdir Allah. Camkan itu. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.